Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini eh, di sebenarnya kemarin saya janji sebelum puasa, namun kemudian dan ada banyak kendala sehingga kita lanjut. Mudah-mudahan bisa selesai minggu depan karena saya target pertemuan kelima, karena ini sekarang pertemuan ketiga. Pertemuan kelima keenam itu kita masuk ke project, tugas besar. Nanti minggu depan juga kita akan saya jelaskan bagaimana tugas besarnya, karena tetap juga akan ada arahan dari pimpinan fakultas. Akan ada juga ujian ujian CBT-nya, computer based test-nya. Namun kemudian hanya mengantisipasi, karena saya lihat itu persentase mahasiswa yang lulus di CBT itu kurang sekali, sehingga tugas besarnya nanti ini mudah-mudahan bisa mengangkat nanti untuk memperbaiki atau meningkatkan nilai CBT-nya. Karena saya sudah antisipasi memang sebelumnya, paling tidak mudah-mudahan nantinya hanya antisipasi saja, tapi saya lihat pengalaman kemarin dari biasa soal 30, paling banyak biasa tas 10 jam benar, tak 15, apalagi kalau statistik. Jadi saya coba antisipasi dengan tugas terapan. eh, Nanti ada kasus, kita studi kasus. Dari kasus nanti ini kita akan analisa eh, statistiknya dalam dua versi. Ada statistik inferensial dan statistik deskriptif dan statistik inferensialnya. Dan kita akan ada juga ketemu dengan pengujian korelasi dan hipotesis. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa lebih bermakna nanti sebagai bekalnya nanti pada saat ujian skripsi. Karena setelah nanti KKN nanti ini, karena saya dengar itu persiapan persiapan eh, KKN mungkin beberapa bulan ini, karena kemarin saya ikut rapat juga. Jadi setelah nanti itu kita masuk ke semester 7 dan siap-siap untuk proposal semua. Jadi seperti itu. Oke, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Jadi juga permohonan maaf saya juga kepada adik-adik semua. Sebenarnya dari minggu lalu saya mau, hanya saja faktor saya sibuk sekali dan agak kurang sehat. Saya banyak ikut juga pelatihan kompetensi diri di kursus-kursus luar negeri. Berikut juga keikutsertaan di webinar karena mumpung lagi booming. Karena yakin ketika pandemi mungkin sudah mereda, mungkin kita tidak tahu apakah ini masih hipotesis, apakah akan berlanjut kegiatan seperti ini ataukah tidak. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati, sebentar saya share konten dulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk dulu ke apa sih itu data. Saya ulangi, apa itu data. Kemarin saya dapat soal waktu ikut kursus tentang kualitatif dan kuantitatif metode, banyak sekali soalnya yang tentang ini. Ada contoh berikut ini data tentang nominal, yang mana data tentang ordinal, yang mana data interval, yang mana data rasio. Sering sekali masuk ini untuk jenis penelitian apapun. Jadi saya ulangi, jenis data itu ada 4. Yang pertama namanya data nominal, yang berikutnya ada data ordinal, yang berikutnya ada data interval, dan ada data rasio. Perlu saya tekankan bahwa di penelitian kualitatif itu yang kita mainkan di sini hanya data nominal dan ordinal. Untuk penelitian kuantitatif yang kita mainkan itu adalah data interval dan data rasio. Jadi saya ulangi bahwa jenis data yang kita gunakan pada konteks penelitian kualitatif itu adalah data nominal dan data ordinal. Dan jenis data yang kita gunakan pada konteks penelitian kuantitatif itu adalah jenis data interval atau data rasio.
Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Saya ulangi, bukan angka. Hanya saja dia semacam berupa deskripsi terhadap apa yang kita ambil sumbernya atau datanya dari lapangan. Kalau data kuantitatif itu dari kata kuantitatif, maka dia pasti ada angkanya. Contohnya misalkan berapa usianya, berapa hasil ujiannya, ujian nasionalnya, ujian bloknya, ujian finalnya, semesternya, berapa jumlah gajinya, berapa lama kerja. Itu data kuantitatif itu karena ada angkanya. Kalau data kualitatif tadi itu misalkan apa jenis pekerjaannya, bagaimana status pernikahannya apa, bagaimana tingkat kepuasannya, kepuasan kerjanya, kerja di satu perusahaan atau satu institusi, seperti itu data kualitatif. Mudah-mudahan sudah sedikit masuk tentang bagaimana sih sebenarnya ya data nominal, ordinal, interval, rasio. Berikutnya coba Bayu di off-kan dulu Bayu mic-nya. Di off-kan coba Bayu dulu. Tunggu Pak. Oh iya. Berikutnya pengolahan data. Pengolahan data itu pertama, prosedur pengolahannya pertama kita lakukan dengan sistem parameter. Parameter di sini ada dua macam, ada namanya parametrik dan ada namanya non parametrik. Ada juga kita olah data berdasarkan variabelnya. Jadi kalau di SPSS nanti itu kalau kemarin modulnya saya sudah kasih, sudah jelas terasa di situ karena ada latihannya dan ada tata cara pengolahan berdasarkan SPSS-nya dan jenis-jenis penelitian berdasarkan dari jenis penelitian terkhusus untuk pendidikan. Jadi mudah-mudahan itu sudah dibaca-baca semua. Jumlah variabel itu dibagi berdasarkan analisa pertama univariat. Kalau di SPSS itu ada di atas itu bilang univariat. Itu kalau univariat bahwa hanya satu variabel saja yang kita mau analisa. Ada juga bivariat, dari kata bi itu berarti ada dua. Jadi misalkan ada korelasi motivasi dengan pencapaian akademiknya dan seterusnya. Ada juga multivariat bahwa lebih dari dua variabel yang kita mau uji coba. Misalkan pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh faktor pendidikannya, pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Nah, itu lebih dari dua variabelnya. Hanya kita uji berdasarkan analisa multivariat. Jadi ada namanya univariat, itu satu variabel yang cara untuk mengukur variabel untuk satu variabel. Ada bivariat, itu berarti dia dua variabel. Ada juga multivariat, berarti lebih dari dua variabel. Untuk penyajian data, ini seperti kemarin yang saya jelaskan, tidak usah difokus sama angka-angkanya di sini. Ada penyajian data secara tabel, tabelnya modelnya seperti itu. Ada juga secara grafik. Kalau grafik itu modelnya seperti ini. Berikutnya untuk tabel itu, ini hanya model tabel saja. Ada kolom, ada namanya baris. Jadi kolom itu yang ya seperti kalau orang bilang rumah kayu bilang siaga lontang, kalau bahasa Bugisnya kolom lontang. Nah, mungkin seperti itu. Berapa itu ke samping dan berapa ke bawah barisnya. Nah, misalkan tabelnya jadi model tabel seperti ini. Untuk grafik itu seperti ini. Jadi jenis grafik kalau kita lihat di SPSS nanti minggu depan saya sarankan, mudah-mudahan sudah diinstal semua, sudah di-download dan diinstal. Nanti kita praktikum minggu depan di pertemuan keempat nanti kita praktikum terkait bagaimana mengoperasikan SPSS untuk beberapa jenis penelitian yang akan kita jadikan sampel. Untuk jenis grafik ada namanya grafik bar di SPSS, itu sudah jelas. Ada juga namanya grafik
line atau grafik yang bergaris, ada juga grafik lingkaran seperti tadi, pie seperti model kue pie, ada juga namanya grafik interaktif, itu banyak berjalur-jalur. Nah, seperti ini modelnya. Kalau grafik bar itu kalau biasa kalau ada lihat yang ini yang paling sering sekali kita lihat, ini namanya grafik bar, ini grafik line. Dia hanya satu garis saja. Kalau grafik pie ini seperti model kue, dan grafik interaktif ini ada banyak sekali ini. Ada model seperti ini, ada model seperti ini, seperti itu. Berikutnya untuk frekuensi di sini, frekuensi itu adalah banyaknya data untuk satu kelompok ataukah klasifikasi. Jadi misalkan frekuensinya di kelompok 1 ada kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Misalkan di kelompok 1 frekuensinya ada 62 orang. Kelompok 2 misalkan di S2 ada 19 orang. S3 itu 9 orang, maka frekuensinya itu adalah 90 orang. Seperti itulah sebenarnya apa yang dimaksud itu frekuensi. Untuk distribusi frekuensi seperti ini modelnya, karena ini kalau di SPSS kita sudah tidak ketemu sebenarnya yang begini, hanya saja minimal kita paham teorinya, lalu kemudian kalau di SPSS itu sudah memudahkan kita membaca datanya. Jadi distribusi frekuensi itu adalah mengelompokkan data, interval atau rasio, dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Misalkan di tabel ini ada terinci begini deh ya. Usia 20, 21, 22, 23 sampai 35. Frekuensinya usia 20 itu 5 orang, usia 21 6 orang dan seterusnya. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan frekuensinya. Kelompok usia 20 sampai 21 tahun berapa orang? Ini 5 tambah 6. Kelompok usia 22 sampai 23 berapa orang dan seterusnya. Itulah sebenarnya distribusinya. Sama halnya kalau misalkan nanti di penelitiannya, apalagi kalau ada yang mengambil nanti penelitian yang bersentuhan langsung dengan siswa, ataukah melakukan teks, misalkan ada pretest dan ada posttest, itu pasti ada proses perhitungan frekuensinya. Misalkan nilai nilai prestasi siswa 80 sampai 100 itu berapa orang, frekuensi berapa orang. Nilai 70 sampai 80 itu berapa orang dan seterusnya. Itu sama kurang lebih modelnya seperti ini. Ini adalah yang namanya grafik poligon. Nah, ini kolom ini misalkan frekuensinya 11, nilai tengahnya ini 20,5. Maka dia masuk di sini, dia 20,5. Seperti itu. Ini. Berikutnya ada juga untuk central tendensi, dalam hal ini mean score. Jadi central tendensi itu kalau di SPSS, kalau kita pilih central tendensi itu sudah banyak sekali di situ, mean score, frekuensi, median, mode, ada di situ maximum score, ada minimum score. Jadi central tendensi itu pertama ada namanya mean score atau kan nilai rata-rata. Apa yang dimaksud dengan nilai rata-rata? Nilai rata-rata adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Jadi misalkan nilai ujian TP untuk mata kuliah statistik itu rata-rata 85. Muncul pertanyaan, dari mana nilai 85 itu? Berarti jumlah keseluruhan total, jumlah keseluruhan nilainya semua satu kelas. Misalkan si A dapat 80, si B 70, si C, jumlahnya keseluruhan itu dibagi jumlahnya jumlah total satu kelas dikali berapa, dikali 100 kalau misalkan kita mau presentasikan kepada nilai maksimal 100. Bisa juga kepada nilai maksimal 10, tergantung dari rujukan yang kita ataukah target yang kita mau laporkan. Jadi saya ulangi, untuk nilai mean score itu adalah bilangan yang dibagi, bilangan yang mewakili ya, mewakili. Jadi total nilai dari semua satu kelas dibagi jumlah n satu kelas dikali 100 atau 10, tergantung dari pembaginya. Misalkan ini. Nah, ini jumlah totalnya ini adalah 695. 695 dibagi 10. Kenapa 10? Karena frekuensinya ada 10 orang. Sama dengan 69,5. Seperti itu. Sekarang median. Jadi itu tadi mean dia, mean.
sekarang median. Jadi central tendensi yang pertama itu adalah mean, central tendensi kedua itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan, yang diurutkan yang fungsinya membantu memperjelas kedudukan satu data. Misalkan ada nilai ujian itu 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Maka rata-ratanya di sini adalah total dari 10 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 20 tambah 4 dibagi berapa jumlah siswa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dibagi 11 sama dengan 6,55. Nilai mediannya adalah ini karena dia nilai tengah yang diurutkan. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kanan. Itu namanya median. Sebentar deh ya. Oke, median. Jadi median itu nilai tengah. Jadi itu tadi contoh pertama deh ya. Jadi contoh pertama itu misalkan modelnya seperti ini. Kemudian jika misalkan begini modelnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai tengahnya 8. Berapa min skornya? Totalnya semua ini dibagi 8, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bagi 11. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan mediannya itu tidak ada istilahnya kalau begini. Kalau misalkan 11 itu kan dia pasti 5 ke samping, 5 ke kanan, 5 ke kiri, 5 ke kanan. Pasti ada nilai tengahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau posisinya genap? Misalkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ini kan tidak ada tengahnya. Nah, nilai tengah itu tadi median itu adalah nilai tengah. Maka kalau begini kita bagi 2. Jadi 5 tambah 6 dibagi 2 maka nilai tengahnya adalah 5,5. Karena ini sudah mewakili 1, 2, 3, 4. 4 ke samping, 4 ke kanan. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Maka nilai tengahnya adalah 5 tambah 6 dibagi 2. 5,5. Seperti itu median. Jadi saya ulangi, mean, median. Min tadi itu jumlah total dari seluruh hasilnya siswa, misalnya hasil tesnya dibagi jumlah n-nya, jumlah siswa dalam satu kelas dikali 100 kalau kita mau artinya konversi ke nilai 100. Kalau median itulah nilai tengahnya. Beda lagi kalau modus. Kalau misalkan kalau bahasa Inggrisnya, modus itu adalah bilangan yang paling banyak. Jadi saya ulangi, bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Jadi misalkan seperti ini. Jadi mudah-mudahan dihafal namanya center tendensi dia, jangan lagi ada tidak dipahami. Mean score itu tadi saya ulangi adalah rata-rata, nilai rata-rata, jumlah total skornya siswa dalam satu kelas dibagi jumlah siswa dalam satu kelas itu dikali 100 atau kali 10 terserah. Berikutnya, kalau median itu adalah nilai tengah dari total nilai siswa dalam satu kelas. Kalau modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Misalkan nilai ulangannya anak-anak ada nilai si A dapat 10, 10, baru ada 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4. Sekarang minnya berapa? Minnya totalnya itu adalah 6,55. Mediannya adalah 6. Sekarang modusnya berapa? Modusnya adalah 5 dan kelas modusnya adalah 5, 57. Seperti itu. Kenapa misalkan modusnya 5? Karena di sini nilai angka 7 di sini yang paling banyak muncul. Yang paling banyak di sini. Nilai 5 yang paling banyak muncul. Dia 4 kali. Yang lain hanya 2, 1, 2, 1, 1. Jadi modusnya adalah nilai yang paling sering muncul dan paling banyak muncul di dalam satu
model yang kita analisa. Jadi mudah-mudahan median, mean, modus sudah dipaham. Toh? Berikutnya kuartil. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil itu adalah titik ataukah skor ataukah nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian besar yang sama, yakni masing-masing 1/4 N. Itu kuartil. Kalau di SPSS itu tinggal kita klik mami saja sudah keluar kuartilnya. Jadi L itu adalah bagian bawah nyata dari skor yang mengandung QN. Jadi itu kalau di SPSS nanti sudah mudah semua. Ini kalau pusing mungkin dilihat rumusnya apa namanya ini rumusnya. Di SPSS sudah minimal kita paham dulu pengertiannya. Apa sih yang dimaksud tadi dengan mean, median, mode, kuartil. Sekarang ada juga namanya desile. Desile adalah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian sama besar. Yakni 1/10 kalau tadi 1/4. Jadi kuartil tadi itu dari kuartil di 4 kan. Kuartil sekarang desile itu adalah per 10-nya. Kita bagi 10 dia. Sekarang persentil. Jadi persentil itu adalah persentase. Jadi persentase per 100-nya. Jadi kalau bilang orang tadi kuartil itu per 4-nya. Kalau orang bilang per desile itu adalah per 10-nya. Kalau orang bilang persentase maka per 100-nya. Nah itu yang mudah-mudahan dipaham semua ya. Jadi persentase itu adalah persentil itu adalah titik ataukah skor ataukah nilai yang membagi seluruh frekuensi distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian yang sama besar persentasenya. Berikut ukuran penyebarannya. Ukuran penyebaran ada namanya rentang ataukah range-nya, ada namanya deviasi ataukah average deviation-nya, ada namanya variance-nya, ada namanya standar deviasinya. Kalau di spesies itu nanti ya akan lebih memudahkan lagi nanti kita. Ini definisi rata-rata. Yang tadi ya. Seperti ini rata-rata tadi. 45 tambah 35 tambah 25 tambah 15 tambah 5 tambah 5 tambah 15 tambah 25 tambah 35 tambah 45. Jumlahnya tadi ini adalah 250. Dibagi 10 maka 25. Rata-ratanya ini adalah 25. Sekarang kelompok B. Jumlahnya totalnya ini adalah 39. Dari mana 39? 350 jumlahnya. Ini dibagi 10. 10 ini adalah jumlah siswanya di sini. Seperti itu. Untuk definisi rata-rata. Ini variansnya dan standar deviasinya. Jadi variannya itu adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan terhadap rata-ratanya melihat ketidaksamaan kelompok data. Kalau ada standar deviasi itu adalah penyebarannya yang berdasarkan dari akar dari variansnya yang menunjukkan keberagaman kelompok data. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Dek sebelum kita masuk sedikit lagi. Silakan, mungkin memang agak bingung-bingung apalagi kalau matematika. Silakan. Oke. Sekarang berikutnya ada namanya uji normalitas. Biasa itu ada bilang berapa uji normalitasnya, hipotesisnya apakah diterima atau tidak dengan bagaimana pengujiannya. Jadi seperti ini ada modelnya. Jadi kalau di SPSS itu sebenarnya sudah ada kentara. Ini uji normalitas ataukah uji apa? Oke, ini untuk uji normalitas satu arah. Maksudnya satu arah itu hanya daerah penolakan saja kita tolak. Apakah hipotesis alternatif yang kita uji coba saja ataukah deskriptif?
null hipotesis ataukah alternatif hipotesis yang kita terima, yang kita analisa. Ini pengujiannya, ada daerah yang ditolak, ada daerah yang diterima. Untuk pengujian t-test ataukah t-sample testnya, ada rumusnya seperti ini, ataukah bisa dilihat di modulnya, di modul statistik yang saya sudah kirim, atau sudah jelas di situ ada semua. Lengkap dengan ini untuk pengujian uji T-nya. Untuk menguji hipotesis biasanya ini kalau ada biasa sampai tiga kelompok yang kita nilai, dan kemudian kita uji bagaimana uji T-nya, baru kita analisa apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini yang terakhir adalah uji korelasi ataukah produk moment. Biasa misalkan kita ingin menganalisa bagaimana hubungan antara keikutsertaan dengan kursus bahasa Inggris terhadap prestasi belajar siswa atau mahasiswa itu di kelas, ataukah korelasi tentang keaktifan dalam mengikuti webinar terhadap prestasi dari tenaga pendidik ataukah dosennya, seperti itu. Nanti kita akan praktikum insyaallah minggu depan ini deh ya. Korelasi Spearman, Kendall dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Saya sebenarnya agak kurang juga deh. Kurang sehat juga. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah ada komponen materi yang saya sudah sebarkan di grupnya. Nanti tugasnya saya akan umumkan di sini bagaimana model teknis dari tugasnya. Untuk kemudian kita akan praktikum. Tugasnya juga akan dikumpul di sini. Untuk jadwalnya juga ujiannya nanti kita akan lihat berapa persen dari nilai ujian CBT-nya ditambah dengan ini, baru kita bagi 2. Oke, ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Silahkan. Jadi tetap aktif di sini di psikologi ini deh ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan deh. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Pertemuan keempat insya Allah kita akan masuk kepada penjelasan terkait praktikumnya. Pertemuan ke-5 dan 6 adalah tugas besarnya. Jadi tugas besarnya bayangannya sebelum saya berikan instruksi di laman LMS-nya bahwa ada nanti kasus saya berikan, nanti kita analisa masing-masing orang berdasarkan jenis analisa statistik yang telah diberikan sebelumnya. Misalkan ada yang dapat yang dapat mungkin analisa korelasi, ada yang dapat juga analisa t-test dan seterusnya. Oke? Tidak ada? Sampai barang Pak, kita di mana Mas? Kamu tadi malam barang Pak, Mas. Yang dikasih Kak. Hah? Ada jual? Iya, ada dijual. Hah? Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Bagaimana Jusriani? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang lain? Silahkan. Ada yang mau tanyakan, Dek? Silakan.
Oke, jadi nanti tetap stay tune saja di psikologinya. Nanti saya akan infokan juga, Dek. Jadi target kita insya Allah masuk. Nanti akan ada info lebih lanjut di hari Selasa insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kita masuk hari Selasa untuk pertemuan di jam yang sama lah kurang lebih ini. Di pertemuan Di pertemuan keempat. Nanti pertemuan 5 kita akan tugas besar. Baik, demikian. Kalau misalkan tidak ada, ini 2 prodi ya, Dek? 3 prodi ya? Maksudnya 2 prodi 3 kelas ini ya? Banyak. Dua kayaknya, Pak. Oh, 2 jenda, berarti bahasa Indonesia tidak ada di? Tidak nakal. Oh iya. Oke, jadi saya juga paham, Dek, ada beberapa dari adik-adik juga sekalian di sini yang mungkin kesulitan untuk bergabung bersama kita semua karena faktor jaringan, juga mungkin faktor device-nya, berikutnya faktor kotanya. Karena saya yakin kalau kita live terus seperti ini, ada beberapa juga mahasiswa yang mengeluh, sehingga memungkinkan juga nanti saya pertimbangkan kalau misalkan memungkinkan nanti saya buat video rekaman tutorial pengajaran saya saja, nanti saya upload di YouTube, baru nanti jaringan YouTube-nya nanti kita nonton sama-sama saja, kan biasa kan ada itu kartu yang gratis YouTube dia. Jadi nanti saya tergantung dari adik-adik semua, karena ada beberapa kasihan yang mengeluh karena biasa satu kali kita pembelajaran begini biasa sampai ada habis sampai berapa, hampir 1 giga, bahkan ada sampai 1 giga lebih. Sehingga belum lagi dosen lain secara berentita masuk lagi, sehingga saya coba pertimbangkan, saya lihat dulu sikon, kalau memang memungkinkan saya coba buat video pembelajaran sendiri, saya upload di YouTube, nanti saya kirimkan linknya, nanti tinggal bisa diputar dengan gratis dengan menggunakan kartu apa yang dipakai. Biasa ada yang Excel gratis, YouTube atau apa dan sebagainya. Karena saya yakin kalau begini mungkin mak rendep itu juga mak rendep terus kotanya. Padahal kota disayang-sayang untuk upload jualannya atau apanya. Nantilah dilihat kondisi dia. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak atas atensinya adik-adik semua yang luar biasa. Tetap semangat belajar, Dek. Tetap belajar. Insyaallah kalau tidak ada halangan kan tahun depan semua sudah selesai. Karena nanti menjelang KKN bulan 10 kalau tidak salah, kalau bukan bulan 9 itu sudah akademi baru semester 7. Jadi mohon keseriusannya terus untuk belajar. Bulan berapa KKN, Pak? Saya kurang tahu dekat-dekat ini. Jadi apakah bulan depan atau bulan Agustus, nanti lihat kondisi. Karena bukan, saya hanya kemarin dengar saya waktu rapat via Zoom, saya diundang kemarin untuk berikan masukan bagaimana kegiatan magang 3 kan, magang 3 digabung di KKN tuh. Magang 3 nanti pada proses KKN-nya. Jadi kemarin saya diminta masukan dari fakultas juga bagaimana masukannya. Jadi seperti itu kemarin. Kalaupun bagaimana akhirnya nanti mungkin pihak fakultas nanti akan mengumumkan sendiri bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi siap-siap saja, mungkin dekat-dekat ini mungkin bulan 7 Agustus, kalau bukan bulan 7 bulan Agustus lah. Karena kalau kita mundurkan terus nanti bisa berdampak dengan lamanya kita selesai juga nanti, Dek. Nah, kita dia tidak mau kalau lama-lama selesai, lebih cepat kan. Pertama benefitnya itu bisa akreditasi kampus bagus, yang kedua juga bisa semakin cepat juga cari kerja, apalagi kalau ada pendaftaran itu cepat juga prosesnya, atau ada pendaftaran beasiswa ke depan. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Minal aidin wal faizin. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.